Yang kita bahas tentang kepemilikan ini insya Allah 4 di sini. Sebetulnya banyak ya pembahasannya, poinnya. Pertama definisinya, kedua jenis kepemilikan, terus apa sebab syar'i tentang kepemilikan itu, berikutnya bagaimana cara mengembangkan kepemilikan. Ini singkat-singkat saja karena nanti poin berikutnya itu ada dibahas insya Allah begitu. Ini perlu kita ingat dulu, ini tes dulu ya. Jadi hakikatnya semua harta itu milik siapa? Milik Allah, alhamdulillah. Berarti masih menyimak. Khawatirnya pagi-pagi ini ya, menyalakan Zoom terus kita guringan. Terus manusia ini posisinya seperti apa? Manusia posisinya adalah sebagai orang yang dikasih kuasa oleh Allah. Kemudian bolehkah memiliki harta? Jawabannya boleh ya. Jadi manusia boleh memiliki harta, tapi syaratnya dengan izin Allah. Izin Allah ini apa? Hukum syariat. Kalau sesuai dengan hukum syariat berarti itu sah kepemilikannya. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang definisi kepemilikan, ya, al-milku dalam bahasa Arab itu maknanya adalah hiyazatul mal, penguasaan seseorang terhadap harta. Yang kedua, kemandirian dalam mengelolanya. Nah, secara istilah yakni alaqatun bainal insani wal mal, hubungan antara manusia dan harta. Aqarraha syar'u, yang diakui oleh syariat. Taja'alahu mukhtassan bihi, yang menjadikan orang itu punya otoritas terhadap harta tersebut. Wa yatasarrafu fihi bikulli tasarrufat, dan menjadikan dia bisa mentasarrufkan. Tasarruf itu mengelola, ya, mengembangkan, mengkonsumsi dan sebagainya. Semua bentuk tasarrufat itu dimiliki ketika itu sudah sah. Malam yujad mani minat tasarruf, selama tidak ada sesuatu yang mencegah dia melakukan tasarruf. Seperti orang misalnya memiliki harta tapi dia itu safih, idiot, maka dia nggak punya hak untuk melakukan tasarruf. Karena apa? Karena idiot tadi. Yang diberi hak itu adalah wasi atau walinya. Ini definisi kepemilikan. Nah, definisi yang lain, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kepemilikan itu adalah hukmun syar'iyyun muqaddarun bil ain awil manfa'ah. Hukum syara' yang berlaku bagi ain. Ain itu zat barang. Awil manfa'ah atau manfaat. Ini hampir sama dengan definisinya Imam Al-Qarafi di dalam kitab Al-Furuq, ya, hukmun syar'i muqaddarun fil ain awil manfa'ah. Sama aja, bedanya cuma huruf ini pakai ba, ini pakai fi. Yaqtadi tamkina mayudhafu ilaihi min intifa'ihi bisyai' wa akhdhil iwad anhu. Yang dengan hukum syara' tadi memungkinkan orang yang memilikinya untuk memanfaatkan sesuatu itu. Jadi namanya hak milik itu dia bisa manfaatkan. Nggak bisa hak milik itu kemudian dia dibatasi. Oh, ini saya berikan kepada Anda tapi jangan dipakai ya. Syarat itu nggak berlaku untuk hak milik ya. Kemudian yang kedua, bisa mengambil iwat. Iwat itu kompensasi. Jadi misalnya punya mobil, kalau itu hak milik dia bisa pakai, bisa ambil kompensasi dari mobil itu, disewakan boleh, disuruh pakai orang lain dia minta bayaran ya, nggak apa-apa seperti itu.
Yang kedua tentang jenis kepemilikan. Jadi di dalam sistem ekonomi, kepemilikan itu dibagi. Ada kepemilikan individu, ada umum, ada negara. Jadi kalau kepemilikan individu itu berarti kalau pakai definisi yang diberikan oleh Syekh Taqi atau Imam Al-Qarafi, berarti ya hukum syarok terkait barang dan manfaat yang dikaitkan dengan individu. Kepemilikan umum itu adalah idznus syari' lil jamaah. Sama izin dari asyari'. Izin dari asyari' itu apa? Hukum syariat. Jadi walaupun semua orang mengatakan itu boleh dimiliki oleh si A, tapi syariat mengatakan nggak boleh. Walaupun kenyataannya si A itu menguasai, itu tidak disebut si A memiliki. Berarti dia menguasai sesuatu yang bukan haknya dan tidak diakui oleh syariat. Jadi izin dari asyari kepada siapa? Lil jamaah. Kepada jamaah, yakni sengkumpulan manusia. Untuk apa? Bil ishtirak, untuk bersama-sama, fil intifa'i bil ain, untuk memanfaatkan al ain tadi. Ain itu zat barang. Jadi milik umum itu seluruh masyarakat bisa menggunakan bersama-sama, memiliki bersama-sama barang tersebut. Nah, kepemilikan umum itu memang kita temukan di kitabnya Syekh Taqi. Tetapi di kitab yang lain walaupun tidak disebut sebagai kepemilikan umum, tapi ada barang yang tidak bisa diberikan kepada individu. Ini seperti di kitabnya Syekh Wahbah itu ada bagian kepemilikan mala yuqbalut tamlik walat tamalluk bihalin. Harta yang tidak bisa diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun. Ini kita masukkan ke kepemilikan umum. Yang kata Syekh Wahbah wa huwa ma khussisa lin naf'il am, yakni barang yang itu khusus untuk kemanfaatan umum, nggak boleh diberikan kepada individu. Apa kepemilikan umum itu? Ada 3 jenis. Ini di Nizamul Iqtisadi ya, sistem ekonomi. Yang pertama itu adalah mahwa min marafiqil jamaah. Apa-apa yang merupakan fasilitas umum. Ya, dari sisi kalau itu tidak terpenuhi, ya, maka masyarakat itu akan bercerai-berai untuk mencarinya. Jadi bisa pindah orang kalau di situ nggak ada. Misalnya apa? Air, kebutuhan akan jalan raya dan sebagainya. Orang kalau nggak ada air, pindah itu. Nggak bisa hidup di satu wilayah tanpa ada air. Yang kedua, ma'adin allati la tangqati. Barang tambang yang tidak terputus, yakni yang depositnya ganal banar, besar sekali depositnya. Kemudian yang ketiga, barang-barang yang tabiat pembentukannya itu menghalangi pengkhususan individu untuk menguasainya. Seperti misalnya laut itu yang nggak bisa diberikan pada satu orang atau satu perusahaan swasta, nggak bisa, itu milik umum. Ini salah satu dalilnya ya. Rasulullah katakan al-muslimuna syuraka'u fi thalath, al-ma' wal kala' wan nar. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, yakni dalam air, padang gembalaan, dan api. Ini dalil asal tentang marafiq al-amah, ya, fasilitas umum. Tapi ini tidak terbatas pada 3 hal ini. Karena apa?
nanti bisa dibaca di kitab Al-Amwal ya, tentang harta. Karena Nabi itu membolehkan orang memiliki air, padahal di sini nggak boleh. Sementara sahabat itu ada yang membeli sumur, seperti Sayyidina Utsman itu membeli sumur kemudian diwakafkan. Artinya bisa dimiliki individu. Terus yang nggak bisa di sini maksudnya apa? Ya maksudnya adalah kalau air atau padang gembalaan atau api tadi itu dibutuhkan orang banyak, ya, sehingga kalau itu dikuasai individu akan menyulitkan jamaah. Ini yang kedua tentang tambang. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Bahwasanya Abyad bin Hamal itu meminta tambang garam. Fastaqta'ahul milha, meminta diberikan garam. Garam di sini bukan minta uyah 1 sendok, bukan. Makanya Ibnu Al-Mutawakkil mengatakan alladzi bi ma'rib, yang itu ada di Ma'rib. Jadi tambang garam. Tambang garam ini perlu dibedakan dengan seperti di Indonesia ini kayaknya nggak ada ya tambang garam. Itu orang petani garam, mengambil air laut dikeringkan jadi garam. Tambang garam ini bukan begitu. Ya, ini ada gunung misalnya yang itu isinya garam. Falama an walla qala rajulun minal majlis. Ketika orang ini sudah pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis mengatakan, "Atadri ma qata'ta lahu?" Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepada orang tersebut? Jadi Abyad bin Hamal ini minta tambang dikasih oleh Rasul. Ada yang tanya, tahukah engkau yang kau berikan ini apa? Innama qata'ta lahu alma al-idda. Engkau telah memberikan kepadanya harta yang terus mengalir. Artinya banyak sekali. Alma ini air, al-idda ini apa? Ya air yang mengalir terus, nggak ada putusnya. Qala fantaza'a minhu. Maka Rasulullah itu kemudian menarik kembali pemberian tersebut. Jadi kenapa itu bisa ditarik? Padahal kan kalau ada pemberian itu nggak boleh ditarik. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya itu boleh ditarik. Kalau pemberian kader partai kepada masyarakat, kalau ditarik nggak boleh. Dari negara kepada rakyat nggak boleh. Ini menunjukkan tidak lain adalah karena hukum syara' itu tidak membolehkan pemberian barang tambang yang depositnya besar. Jadi walaupun sudah diberikan, sudah dikasih konsesi, itu harusnya dicabut, bukan diperpanjang. Ini kalau bicara ekonomi syariat ya begitu, tentang kepemilikan satu masalah negara harusnya terselesaikan dengan ini. Ya, bukan dengan karena banyak kekeliruan akhirnya minta maaf, minta wakaf. Ini potensi kekayaan alam Indonesia ini kata siapa? Qurtubi dulu. Dimuat di situs Menkeu itu ada 200.000 triliun. 200.000 triliun. Kalau kita 1 tahun itu APBN-nya sekitar 2.000 triliun, berarti cukup untuk 200 tahun dengan kekayaan yang ada itu. Ini kepemilikan umum.